Halo semua, dalam dunia pendidikan ada 3 istilah yang kedengarannya mirip-mirip banget, tapi ternyata punya makna yang fundamentalnya beda. Pedagogi, pedagogik, dan pedagogis. Ketiganya ini sering banget ketukar, padahal ya, memahami perbedaannya itu kunci banget untuk ngerti apa sih yang bikin seorang pendidik itu jadi luar biasa. Pernah nggak sih ngerasa bingung pas dengar ketiganya? Ngaku aja, hehe. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Bedanya ini bukan sekedar soal istilah, tapi ini tentang gimana kita ngelihat pendidikan sebagai satu kesatuan utuh antara ilmu, aksi, dan jiwa. Jadi, apa sih bedanya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya, dari otaknya proses pendidikan. Nah, ini adalah pedagogi. Anggap aja ini cetak biru atau ilmu pengetahuan di balik semua cara kita mendidik. Gampangnya gini, pedagogi itu adalah ilmu tentang gimana caranya mendidik. Ini landasan teoritisnya yang isinya prinsip-prinsip, strategi, dan metode dalam pendidikan. Bisa dibilang inilah kerangka berpikirnya, apa dan mengapa dibalik setiap pengajaran yang kita lakukan. Dan ilmu ini dibangun di atas beberapa komponen kunci. Dalam kerangka pedagogi, guru itu bukan lagi sekedar penceramah, tapi seorang fasilitator. Siswa juga bukan objek pasif, tapi subjek yang aktif dalam belajar. Semuanya dirancang secara sistematis, mulai dari tujuannya, materinya apa, metodenya gimana, sampai ke evaluasinya yang jelas. Inilah kerangka ilmiahnya. Oke, jadi kalau pedagogi itu ilmunya, gimana dong prakteknya? Nah, disinilah pedagogik berperan. Ini adalah saat di mana semua teori dan konsep dari otak tadi kita wujudkan jadi aksi nyata pakai tangan kita. Pedagogik itu, keseluruhan proses pendidikan yang terjadi di lapangan. Bukan cuma soal ngajar di depan kelas ya, tapi semua interaksi, semua aktivitas, dan semua pengalaman yang sengaja kita rancang untuk mendidik dan membentuk peserta didik. Unsur-unsurnya pun praktis banget. Pedagogik tuh nggak cuma ngomongin materi apa yang diajarin, tapi juga gimana sih hubungan antara guru dan siswa itu dibangun, metode apa yang paling efektif di lapangan, sampai gimana cara kita menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Jadi, ini adalah proses yang hidup, dinamis, dan menyeluruh. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yang paling personal dan seringkali jadi penentu segalanya. Kalau pedagogi itu otaknya, dan pedagogik itu tindakannya, maka pedagogis adalah hatinya seorang pendidik, jiwanya. Jadi, pedagogis itu kata sifat. Kata ini ngegambarin sikap, karakter, dan pendekatan seorang guru yang mencerminkan nilai-nilai luhur pendidikan. Ini bukan tentang apa yang guru tahu atau lakukan, tapi tentang siapa diri mereka saat sedang mendidik. Jadi, kayak gimana sih sikap pedagogis itu? Ya ini dia, soal kesabaran dan kasih sayang, kemampuan untuk memahami setiap siswa secara unik dengan kebutuhannya masing-masing. Terus kita juga bisa menggunakan metode yang pas buat mereka, memberi motivasi, dan yang paling penting, menjadi teladan yang baik. Inilah yang seringkali membedakan guru yang baik dari guru yang hebat. Tentu saja, ketiga konsep ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Otak, tangan, dan hati, atau pedagogi, pedagogik, dan pedagogis adalah satu kesatuan yang membentuk seorang pendidik yang utuh dan benar-benar berdampak. Kalau kita bandingkan langsung kayak gini, perbedaannya jadi makin jelas. Fokus pedagogi itu pada teori dan ilmu. Oke, kalau pedagogik, fokusnya lebih ke praktek dan proses. Sementara pedagogis, ini semua tentang sikap dan karakter. 3 pilar yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi, kalau kita mau bikin super simple biar gampang diingat, begini kuncinya. Pedagogi adalah teori yang kita pelajari. Pedagogik adalah praktik yang kita jalankan. Dan pedagogis adalah sikap yang kita bawa setiap hari. Teori, praktek, dan sikap. Nah, sebagai penutup, mari kita sama-sama merenung. Dengan pemahaman yang lebih jernih tentang teori, praktik, dan sikap ini, pertanyaannya adalah bagaimana Anda akan menyeimbangkan ketiganya di ruang kelas Anda, biar bisa menciptakan pengalaman belajar yang nggak cuma efektif, tapi juga benar-benar menginspirasi. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak.